peserta PKN 2 angkatan 20 tahun 2022. Di sini akan menyampaikan proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Kuswetma. Strategi ini menjadi isu pilihan yang akan kita angkat dalam proyek perubahan yang kami kerjakan pada saat ini. Tujuan proyek perubahan ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek selama kurang lebih 2 bulan. Tujuan jangka pendek yang pertama adalah melakukan sosialisasi terhadap stakeholder dan masyarakat terkait produk Kuswetma yang mempunyai daya saing tinggi. Yang kedua, menyusun dan desain strategi peningkatan kapasitas dan daya saing produk serta komitmen bersama yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah melakukan peningkatan kapasitas produksi dan pengujian produk dengan berorientasi pada mutu. Tujuan jangka menengah yang pertama adalah membentuk jejaring atau sistem yang dapat digunakan sebagai wadah untuk memudahkan komunikasi antar produsen dan pengguna layanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan penjaminan mutu serta pengembangan jenis produk sesuai dengan kasus penyakit yang ada. Tujuan jangka panjang selama kurang lebih 12 bulan. Yang pertama adalah meningkatkan peran produk Kuswetma dalam pengendalian penyakit hewan menular strategis dan mewujudkan sistem kesehatan hewan yang terpadu. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan dan pendapatan instansi, meningkatkan IKM dengan predikat memuaskan dari pengguna layanan dan berpeluang melakukan ekspor produk yang berdaya saing. Manfaat proyek perubahan ini dibagi menjadi untuk pengguna layanan. Yang pertama adalah mendapatkan pelayanan prima atas pengguna layanan, adanya sinergi antara produsen dengan pengguna layanan. Yang ketiga, pengguna layanan dapat berpartisipasi dalam memberikan perubahan kepada produsen vaksin pemerintah. Yang keempat adalah memperoleh peningkatan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, strategi peningkatan daya saing produk Kuswetma juga tentu memiliki manfaat bagi internal organisasi. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi Kuswetma dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan mengedepankan produk yang berdaya saing. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan publik melalui pemenuhan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah Kuswetma dan produknya semakin dipercaya oleh masyarakat. Yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah pembentukan tim efektif dukungan stakeholder. Yang kedua adalah peningkatan penjaminan kualitas vaksin dan layanan Kuswetma dalam bentuk SK Quality Assurance, SK Quality Control, dan juga SK Tim Biosecurity. Yang ketiga adalah optimalisasi pelaksanaan peningkatan daya saing dan pengembangan produk, di mana Kuswetma sudah mengusulkan draft SK penetapan Master Seed Vaksin PMK yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Yang kedua adalah kegiatan pertemuan dengan ekspor. Yang ketiga adalah kegiatan CCFMD yang dilakukan pertemuan internasional di Bali. Kemudian kegiatan pembaruan kontrak kinerja. Dan Kuswetma juga mengikuti kegiatan SNI Award 2022 yang diharapkan nanti akhir bulan Desember ada penghargaan terkait dengan pemeringkatan di SNI Award ini. Kemudian selain itu Kuswetma juga telah melaksanakan kegiatan peningkatan sosialisasi KIE melalui tabloid Sinar Tani dan juga MOU serta kerjasama dengan beberapa stakeholder dalam rangka pengadaan bahan baku vaksin dengan PT Biotis, kemudian kerjasama pembelian produk melalui kontrak swaklola dengan Dinas Peternakan Provinsi, kerjasama riset dengan Fakultas Vokasi UGM, dan kerjasama pengembangan vaksin PMK dengan Badan Litbang Pertanian, yaitu penandatanganan MOU dengan Puslitbangnak dan penandatanganan MOU dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Untuk kegiatan selanjutnya terkait dengan capaian proyek perubahan adalah optimalisasi teknologi informasi dengan dilakukannya launching aplikasi web service dan Vistama oleh Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Vetmalen yang merupakan fitur e-commerce dalam penjualan vaksin Pusvetma melalui penjualan secara online berbasis Android dan pemanfaatan aplikasi Sidadi, Sipintarku, portal PPID dan juga aplikasi Srikandi. Untuk poin selanjutnya terkait dengan capaian proyek perubahan adalah pelaksanaan peningkatan branding dan promosi layanan baru, yaitu Pusvetma mengikuti kegiatan World Rabies Day di Bali. Kemudian Pusvetma telah melakukan perubahan, penyusunan dan pembaruan SK tarif terbaru, dan kemudian Pusvetma juga mengusulkan penyusunan standar pelayanan publik yang akan ditandatangani Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Pusvetma telah melaksanakan public hearing. Dalam public hearing kita juga telah melaksanakan soft launching produk vaksin, yaitu vaksin PMK, dan Pusvetma juga berpartisipasi di dalam kegiatan G20 International Leaders Summit yang diselenggarakan di Bali, yaitu sebagai partisipasi Pusvetma dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan yang diselenggarakan oleh Bappenas. Dan di sini terima kasih nih, lupa saya ada Pak Edi Susilo yang membuat vaksin rabies. Tepuk tangan buat Pak Dr. Edi Susilo sebagai Kepala Pusat Veteriner yang ada di Surabaya. Saya mohon untuk selalu disupport ya Pak Edi ya. Jadi atas perintah Bu Direktur kemarin kami mendapatkan vaksin itu. Hello everybody, my name is Dr. Jeff Hammond and I'm here representing the Australian government in providing support to Indonesia for the control of foot and mouth disease. I'm present visiting Pusvetma and I would like to congratulate them on their efforts in manufacturing in very short time an FMD vaccine made from a local outbreak strain. I'd like to thank all of the staff at Pusvetma for being such friendly and helpful hosts. It's been a very, very good visit. Dengan penerapan proyek perubahan ini, harapannya daya saing produk Pusvetma semakin meningkat, makin dikenal masyarakat luas, dan tentunya meningkatkan kinerja layanan. Marilah kita bebaskan kembali Indonesia dari penyakit mulut dan kuku dengan menggunakan produk vaksin PMK Pusvetma Kementerian Pertanian.